Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Aulianisa. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Tugas ini saya buat untuk memenuhi UTS pelajaran Ulumul Quran yang dosennya diampu oleh Bapak Muhammad Hijrah M. Sawai MPD. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran telah terdefinisikan oleh para ulama di bidang Al-Quran dari segi bahasa maupun istilahnya. Menurut bahasa, ada beberapa ulama yang menjelaskan Al-Quran dari segi bahasa. Menurut Al-Lihyani, kata Al-Quran merupakan masdar dari kata kerja qoro'a, yang artinya membaca. Dengan perubahan bentuk kata atau tasrif, qoro'a yaqra'u Qur'anan. Kata Qur'anan adalah kata kerja yang bermakna isim maf'ul, yang artinya dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Lalu, menurut Az-Zujaj, bahwa Al-Quran itu merupakan, yaitu kata Al-Qur'a yang sifatnya sewazan atau seimbang dengan fu'lan yang artinya al-jam'u, artinya perkumpulan. Kemudian, kata tersebut digunakan oleh Al-Quran karena Al-Quran itu merupakan perkumpulan daripada surat dan ayat yang di dalamnya memuat kisah-kisah atau perintah atau hukuman, dan Al-Quran itu merupakan intisari daripada semua kitab yang telah diturunkan. Kemudian pendapat yang selanjutnya yaitu menurut Asy-Syafi'i, bahwa menurut pendapat Asy-Syafi'i, Al-Quran itu merupakan isim alam, bukan bentukan dari kata apapun. Dan dari sejak awal memang digunakan untuk penamaan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana penamaan kitab-kitab yang terdahulu yang memang nama yang diberikan khusus oleh Allah kepada kitab-kitab, seperti kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, atau kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, atau kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Kemudian Al-Quran menurut istilah, ada beberapa ulama yang mendefinisikan Al-Quran secara istilah, yaitu yang pertama yaitu Syekh Muhammad Khudaribik. Beliau mendefinisikan bahwa Al-Quran adalah, yaitu firman Allah dalam berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan secara mutawatir, kemudian ditulis di dalam mushaf, yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kemudian pendapat yang kedua yaitu menurut Syekh Subhi Shalih. Beliau bersandar pada sebuah hadis Nabi SAW, yaitu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka dibalas baginya satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian ulama yang ketiga dalam mendefinisikan Al-Quran yaitu Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh dalam mendefinisikan Al-Quran yaitu sebagai berikut. Kitab Al-Quran adalah yang tertulis di dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Kemudian pendapat yang keempat yaitu menurut ulama usul fikih. Ulama usul fikih mendefinisikan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat.
yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang tertulis di dalam mushaf. Diriwayatkan secara mutawatir, membacanya dinilai ibadah yang dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Kesimpulan dari definisi pendapat ulama tentang Al-Quran secara istilah dapat diambil beberapa poin pentingnya, yaitu poin yang pertama, yaitu Al-Quran merupakan kalam Allah. Poin yang kedua, yaitu Al-Quran hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Poin yang ketiga, Al-Quran adalah mukjizat. Poin yang keempatnya, bahwa Al-Quran itu diriwayatkan secara mutawatir. Poin yang terakhir, yaitu poin yang kelima, bahwa membaca Al-Quran itu bernilai ibadah. Pembahasan yang kedua yaitu nama dan sifat Al-Quran. Al-Quran itu mempunyai nama-nama lain, di antaranya yaitu nama yang pertama yaitu Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 9. Nama yang kedua yaitu Al-Kitab dalam surah Al-Anbiya ayat 10. Nama yang ketiga yaitu Al-Furqan dalam surah Al-Furqan ayat 1. Nama yang keempat yaitu Az-Zikr dalam surah Al-Hijr ayat 9. Nama terakhir dari nama-nama lain Al-Quran yaitu At-Tanzil dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192. Kemudian sifat-sifat Al-Quran. Allah melukiskan Al-Quran dengan beberapa sifat, yaitu sifat yang pertama yaitu nur, artinya cahaya. Yang kedua, huda, artinya petunjuk. Yang ketiga, mubin, artinya menerangkan. Sifat yang keempat yaitu asyifa, artinya obat. Sifat yang kelima yaitu rahmah, artinya rahmat. Dan sifat yang keenam yaitu mau'izah, artinya nasihat. Selain itu, ada juga sifat yang lain, yaitu seperti mubarak yang artinya diberkahi, aziz yang artinya mulia, busyra artinya kabar gembira, majid yang dihormati, basyir pembawa kabar gembira, nazir pembawa peringatan. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik Al-Quran. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, ia telah memaparkan beberapa karakteristik Al-Quran dalam kitabnya, yaitu Kaifa nata'ammal ma'al Al-Quran, yaitu ada artinya bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Berikut adalah beberapa poin penting yang menjadi inti dari pemaparan Dr. Yusuf Qaradawi. Yang pertama, bahwa Al-Quran merupakan kitab dari ilahi. Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari lafalnya maupun maknanya. Yang kedua, Al-Quran adalah kitab suci yang terpelihara. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin keaslian Al-Quran dan menjamin terpeliharanya Al-Quran, berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Yang ketiga, Al-Quran menjadi kitab suci yang menjadi mukjizat. Al-Quran menjadi mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad SAW, sehingga orang Arab tidak menyebutkan mukjizat yang lainnya. Padahal Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad tidak hanya Al-Quran saja, tetapi yang sering disebut-sebut oleh bangsa Arab adalah Al-Quran. Yang keempat, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi penjelas dan dimudahi dalam pemahamannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran agar makna-maknanya dapat ditangkap, kemudian hukum-hukumnya dapat dimengerti, rahasia-rahasia Al-Quran dapat dipahami, dan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat di dalamnya itu mudah untuk ditadaburi. Yang kelima, Al-Quran adalah kitab suci yang lengkap. Al-Quran adalah kitab yang menyeluruh, pokok agama, dan ruh wujud Islam. Darinya disimpulkan pokok akidah Islam, tuntutan akhlak, tata cara ibadah, dan juga pokok-pokok legislasi dan hukum. Yang keenam, Al-Quran adalah kitab suci seluruh zaman. Maksud daripada seluruh zaman di sini adalah Al-Quran itu merupakan kitab suci yang abadi, bukan yang
habis masa berlakunya. Yang ketujuh, Al-Quran adalah kitab suci bagi seluruh umat manusia. Al-Quran bukanlah kitab yang hanya ditunjukkan kepada suatu bangsa atau suatu wilayah tertentu, akan tetapi Al-Quran adalah ditujukan untuk seluruh golongan umat manusia. Kemudian materi yang terakhir yaitu perbedaan antara Al-Quran, hadis nabawi, dan hadis qudsi. Definisi Al-Quran telah dikemukakan pada bahasan yang sebelumnya. Untuk mengetahui perbedaan, maka di sini saya akan memaparkan pengertian hadis nabawi dan hadis qudsi. Apa itu hadis nabawi? Hadis nabawi menurut bahasa yaitu al-hadis yang artinya baru, lawan daripada qadim yang artinya lama. Sedangkan menurut istilah, hadis adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat. Kemudian, apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya, Nabi meriwayatkannya bahwa itu adalah kalam Allah. Alhamdulillah telah selesai materi tentang Al-Quran yang telah kita bahas. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.